Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Komiku Horor. Di sini kita bakal dengerin cerita-cerita horor yang mungkin pernah terjadi atau bahkan masih terjadi sampai sekarang. Sebelum dimulai, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Langsung saja. Cerita kali ini berjudul Suara Perang di Ambarawa. Di sebuah rumah kayu tua di pinggir jalan raya Ambarawa, Bapak Suryo duduk di teras sambil memandang anak-anaknya bermain bola di halaman. Senyumnya lebar, suara tawa kecil Rina dan Adi mengisi sore itu seperti lagu yang tak pernah bosan didengar. Istrinya, Bu Sari, keluar membawa nampan berisi gorengan hangat dan teh manis. Mereka baru pindah ke sini 3 bulan lalu, meninggalkan hiruk-pikuk kota demi ketenangan yang katanya bisa menyembuhkan luka lama Suryo setelah kehilangan pekerjaan di pabrik. Hari itu adalah hari bahagia yang sederhana, penuh rencana kecil. Besok mereka akan ke pasar bersama, membeli kain baru untuk baju lebaran Adi, dan Rina sudah minta es krim setelah makan malam. Suryo merasa hidup mulai berjalan lagi, seperti roda gerobak yang akhirnya menemukan jalan datar setelah lama terjebak lumpur. Malam mulai turun pelan. Lampu rumah menyala kuning temaram, dan keluarga itu makan bersama di meja kayu panjang sambil bercerita tentang mimpi-mimpi kecil mereka. Adi bilang ingin jadi pilot, Rina ingin punya toko permen. Bu Sari tertawa sambil mengusap kepala suaminya. Tak ada yang tahu, di balik bukit-bukit hijau yang mengelilingi rumah mereka, sesuatu yang lama terkubur mulai bergerak pelan, seperti napas yang tertahan sejak puluhan tahun silam. Keesokan paginya, Suryo bangun lebih dulu. Ia menyeduh kopi hitam di dapur sambil mendengar burung berkicau di pohon mangga belakang rumah. Semua terasa biasa saja. Ia membersihkan halaman, menyapu daun kering yang berguguran semalaman, dan sesekali melirik ke arah bukit yang menjulang di kejauhan, tempat monumen perjuangan berdiri tegak. Rina dan Adi berlarian keluar, meminta izin bermain ke sungai kecil di belakang. Bu Sari memanggil mereka untuk sarapan dulu. Nasi goreng sisa semalam yang masih harum. Mereka makan sambil bercanda. Suryo menceritakan lagi bagaimana dulu ia kecil sering bermain di Ambarawa ini. Sebelum pindah ke kota, kenangan itu membuatnya tersenyum. Ada kehangatan yang lama tak dirasakan. Siang harinya mereka berempat naik sepeda motor ke pasar Ambarawa, membeli bahan-bahan untuk makan malam spesial. Bu Sari memilih ikan segar. Rina meminta permen warna-warni. Adi memilih mainan mobil-mobilan kecil. Pulangnya mereka tertawa karena Adi hampir jatuh dari boncengan karena terlalu semangat menceritakan cerita hantu yang didengar di sekolah. Semua masih penuh kebahagiaan, seperti benang emas yang mengikat hari-hari mereka. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, Suryo duduk di teras lagi, membaca koran lama yang dibeli di pasar. Angin sepoi membawa bau tanaman padi dari sawah di bawah bukit. Ia merasa damai, tapi tiba-tiba telinganya menangkap sesuatu yang aneh, seperti gemuruh jauh yang tak jelas asalnya. Ia menggeleng, mengira itu suara truk di jalan raya. Malam semakin larut, keluarga itu berkumpul di ruang tengah, menonton televisi yang gambarnya kadang putus-putus karena sinyal lemah di daerah pegunungan ini. Rina tertidur di pangkuan ibunya. Adi masih asyik memeluk boneka sambil mendengarkan cerita ayahnya tentang masa kecil di desa ini. Suryo bercerita bagaimana dulu ia sering lari-larian di sawah, menangkap kodok, dan bermain petak umpet di antara pohon-pohon karet yang tinggi. Adi tertawa lepas, meminta ayahnya cerita lagi yang lebih seru. Bu Sari tersenyum melihat suaminya mulai terbuka lagi setelah berbulan-bulan murung. Malam itu mereka tidur dengan hati ringan. Pintu rumah dikunci rapat. Jendela-jendela tertutup rapat dari angin malam yang kadang menusuk. Pagi ketiga, hujan deras turun sejak subuh. Suryo berdiri di jendela dapur, memandang halaman yang mulai becek. Ia memutuskan tak ke ladang hari itu, lebih baik membantu Bu Sari membersihkan rumah. Anak-anak bermain di dalam, menggambar di lantai dengan krayon warna-warni. Rina menggambar rumah mereka dengan keluarga lengkap. Adi menggambar pesawat terbang yang besar. Suasana hangat, aroma masakan sayur asam dari dapur menyebar. Suryo duduk bersama mereka, ikut menggambar gunung yang ada di belakang rumah.
Tawa kecil mereka mengisi ruangan, menghalau rasa bosan karena hujan tak kunjung reda. Siang harinya hujan mereda sedikit. Suryo keluar mengambil kayu bakar yang basah untuk tungku. Saat ia membungkuk, telinganya lagi-lagi menangkap suara aneh, seperti derap langkah banyak orang di kejauhan, disusul dentuman pelan. Ia berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya, lalu menggelengkan kepala. Mungkin angin atau suara dari desa sebelah. Malamnya mereka makan malam dengan cahaya lampu minyak, karena listrik padam sesaat. Bu Sari bercerita dongeng tentang pangeran yang berani. Adi dan Rina mendengarkan dengan mata berbinar. Suryo memeluk istrinya dari belakang saat anak-anak sudah tidur, berbisik bahwa hidup di sini adalah pilihan terbaik yang pernah mereka buat. Kebahagiaan itu terasa nyata, rapuh tapi hangat. Hari keempat dimulai dengan kabut tipis yang menyelimuti bukit-bukit. Suryo bangun dengan perasaan gelisah yang tak jelas sebabnya. Ia keluar rumah, berjalan ke ujung halaman, memandang ke arah monumen yang samar terlihat. Burung-burung tak berkicau seperti biasa. Bu Sari memanggilnya untuk sarapan, roti bakar dengan selai kelapa. Anak-anak makan dengan lahap. Rina minta cerita lagi tentang masa kecil ayahnya. Suryo tersenyum, mulai bercerita tentang teman-temannya dulu yang suka bermain perang-perangan dengan kayu sebagai senjata. Adi ikut-ikutan berpura-pura memegang senapan, membuat suara ledakan dengan mulutnya. Tawa mereka pecah, Bu Sari ikut tertawa sampai air mata keluar. Siang itu mereka berjalan-jalan ke desa tetangga, membeli telur ayam kampung dan sayur segar. Orang-orang di desa menyapa ramah, menceritakan bahwa musim hujan tahun ini lebih deras dari biasanya. Suryo merasa diterima, seperti kembali ke akarnya. Pulang sore mereka duduk di teras, Adi dan Rina bermain lompat tali. Kebahagiaan kecil itu seperti cahaya lilin di tengah kegelapan yang perlahan mendekat. Malam kelima, angin berhembus kencang dari arah bukit. Suryo terbangun tengah malam karena suara yang lebih jelas sekarang, seperti dentuman meriam jauh yang bergema pelan. Ia duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan. Bu Sari bergeser, bertanya apa yang terjadi. Ia bilang mungkin guntur saja. Mereka kembali tidur, tapi Suryo tak bisa memejamkan mata sepenuhnya. Pagi harinya, ia pergi ke warung kecil di pinggir jalan untuk beli rokok. Pak Min, pemilik warung, bercerita bahwa akhir-akhir ini banyak orang mendengar suara aneh di malam hari, tapi tak ada yang berani bicara terlalu jauh. Suryo tertawa, menganggap itu cerita lama tentang hantu perang. Ia pulang bercerita ke Bu Sari sambil tertawa, tapi istrinya terlihat khawatir sesaat. Anak-anak tak peduli, mereka sibuk bermain di halaman dengan bola yang sudah agak kempes. Sore itu, Suryo memperbaiki pagar rumah yang longgar, sambil sesekali melirik ke bukit. Pada hari ke-6, kabut semakin tebal, menutupi puncak bukit hingga siang bolong. Suryo memutuskan untuk naik ke monumen perjuangan sendirian, ingin melihat pemandangan dan membersihkan pikiran. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang licin karena hujan semalam. Pohon-pohon karet berdiri diam, daunnya bergoyang pelan. Saat tiba di monumen, angin berhenti sejenak. Ia membaca prasasti yang sudah pudar tentang pertempuran sengit di Ambarawa tahun 1945. Tiba-tiba, suara derap kaki kuda terdengar jelas dari belakang monumen. Suryo menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Ia mengusap wajahnya, mengira itu imajinasi. Pulangnya, ia bercerita ke keluarga sambil makan siang, membuatnya terdengar seperti petualangan lucu. Adi meminta ikut besok, Rina bilang takut hantu. Bu Sari hanya tersenyum, tapi matanya menunjukkan kekhawatiran yang mulai tumbuh. Sore harinya listrik padam lagi. Mereka duduk mengelilingi lampu minyak, bermain tebak-tebakan. Tawa Adi dan Rina masih renyah. Suryo merasa bahagia melihat mereka tak terpengaruh oleh kegelisahannya. Malam itu, suara perang mulai datang lebih nyata. Dentuman meriam bergema di kejauhan, diikuti teriakan-teriakan samar yang seperti perintah militer. Suryo terbangun, jantungnya berdegup kencang. Ia bangkit pelan, berjalan ke jendela, membuka sedikit tirai. Di luar kabut tebal, tapi ia bisa melihat bayangan-bayangan bergerak di pinggir jalan, seperti pasukan berbaris. Ia mengedipkan mata berkali-kali, bayangan itu hilang. Bu Sari bangun, memeluknya dari belakang, bertanya apa yang dilihat.
Ia bilang tak ada apa-apa, hanya angin. Mereka kembali tidur, tapi Suryo bermimpi tentang tentara Jepang dan Belanda yang bertempur di bukit. Suara tembakan menggema di telinganya sepanjang mimpi. Pagi harinya, ia bangun dengan keringat dingin, tapi tak menceritakannya ke anak-anak. Bu Sari memasak bubur ayam, aroma harumnya mengisi rumah. Rina dan Adi makan dengan riang, menceritakan mimpi mereka yang indah tentang terbang dengan pesawat. Suryo tersenyum paksa, kebahagiaan keluarga itu seperti perisai tipis yang mulai retak. Siang harinya mereka pergi ke sungai kecil untuk mencuci pakaian. Air sungai mengalir jernih, anak-anak bermain cipratan air. Suryo membantu Bu Sari memeras baju, sesekali tertawa saat Rina menyiram Adi. Kebahagiaan kecil itu kembali, seperti sinar matahari yang menyusup lewat awan tebal. Tapi saat mereka pulang di tengah jalan, Suryo mendengar suara teriakan, "Serbu!" yang jelas diikuti bunyi ledakan dekat. Ia berhenti, tangannya gemetar memegang keranjang. Bu Sari melihatnya, bertanya apa yang terjadi. Ia menggeleng, bilang kepalanya pusing karena panas. Malamnya suara itu semakin sering, dentuman artileri, derap sepatu bot, dan teriakan dalam bahasa Belanda dan Jepang yang samar. Keluarga itu berkumpul di ruang tengah. Bu Sari memeluk anak-anak erat. Suryo bercerita dongeng untuk mengalihkan perhatian, tapi suaranya bergetar. Adi bertanya kenapa ayahnya takut. Rina menangis pelan karena merasakan ketegangan. Kebahagiaan mulai berganti dengan ketakutan yang merayap pelan. Hari berikutnya desa mulai ramai dengan bisik-bisik. Pak Min di warung bilang tetangga sebelah mendengar suara pasukan berbaris di malam hari. Beberapa orang tua di desa mengingat cerita lama tentang roh tentara yang tak tenang setelah pertempuran Ambarawa. Suryo mendengarkan sambil membeli sabun, hatinya semakin berat. Pulang ke rumah, ia menemukan Bu Sari sedang menenangkan Rina yang mimpi buruk tentang tentara hitam. Adi diam saja, memeluk bonekanya erat. Suryo memeluk keluarganya, berjanji akan melindungi mereka. Sore itu, ia pergi ke monumen lagi, berdoa di sana, meminta apapun yang ada di sana untuk pergi. Tapi saat ia pulang, suara perang datang lebih dekat, seperti pertempuran sedang berlangsung di bukit belakang rumah. Malam harinya, lampu minyak berkedip-kedip, bayangan di dinding seperti tentara bergerak. Anak-anak menangis, Bu Sari berdoa keras. Suryo berdiri di depan pintu, memegang parang tua, siap menghadapi apapun yang datang. Tragisnya, kebahagiaan yang baru mereka bangun mulai hancur pelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Seminggu berlalu, suara perang tak lagi hanya di malam hari. Kini dentuman terdengar bahkan di siang bolong, seperti meriam yang ditembakkan dari puncak bukit. Suryo tak lagi bisa bekerja di ladang. Ia menghabiskan waktu di rumah, mengunci pintu dan jendela rapat. Bu Sari memasak dengan tangan gemetar, makanan terasa hambar karena ketakutan. Rina dan Adi tak lagi bermain di halaman. Mereka duduk di pojok ruangan memeluk satu sama lain. Adi sering bertanya kapan mereka bisa kembali ke kota. Rina hanya menangis diam-diam. Suryo mencoba menghibur mereka dengan cerita lama, tapi suaranya tak lagi penuh semangat. Kebahagiaan yang dulu seperti cahaya kini redup, digantikan kesedihan yang dalam. Suara teriakan, maju, dan tembak bergema di telinga Suryo sepanjang hari, membuatnya sulit tidur. Ia mulai melihat bayangan tentara di pinggir halaman, seragam lusuh, wajah pucat, membawa senapan kayu yang sebenarnya. Suatu malam, suara pertempuran mencapai puncaknya. Dentuman meriam begitu dekat, seolah rumah mereka adalah medan perang. Jendela bergetar, piring di dapur jatuh pecah sendiri. Bu Sari berteriak ketakutan, memeluk anak-anak di bawah meja. Suryo berlari keluar dengan parang di tangan, berteriak, "Siapa di sana?" Tapi yang dilihatnya hanyalah kabut dan bayangan pasukan yang berlarian. Beberapa jatuh tersungkur, seolah terkena peluru. Ia mundur ke dalam rumah, tubuhnya gemetar. Rina menangis histeris, Adi diam membeku, matanya kosong. Tragis. Keluarga yang dulu penuh tawa kini hancur oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Bu Sari berdoa tanpa henti, air matanya jatuh ke lantai. Suryo memeluk mereka bertiga, berbisik bahwa ini hanya mimpi buruk yang akan berlalu. Tapi di dalam hatinya,
Ia tahu ini lebih dari mimpi. Keesokan paginya desa mulai kosong. Beberapa keluarga tetangga sudah pindah ke kota. Tak tahan dengan suara yang tak kunjung hilang, Pak Min menutup warungnya, bilang ia akan ikut saudaranya di Magelang. Suryo berdiri di pinggir jalan, memandang rumah-rumah yang mulai sepi. Ia merasa sendirian, tanggung jawab melindungi keluarganya terasa berat. Pulang ke rumah, Bu Sari sedang menyiapkan tas, bilang mereka harus pergi sebelum terlambat. Adi dan Rina duduk diam, tak lagi bertanya apa-apa. Suryo menolak, bilang ini rumah mereka. Mereka tak boleh lari dari ketakutan. Pertengkaran kecil terjadi. Bu Sari menangis. Suryo memeluknya erat meminta maaf. Mereka memutuskan bertahan 1 hari lagi, berharap suara itu hilang. Siang itu, suara perang datang lagi, kali ini disertai bau mesiu yang samar. Anak-anak batuk-batuk, Bu Sari pucat pasi. Kesedihan menyelimuti rumah kayu tua itu. Kebahagiaan yang dulu ada kini hanya kenangan samar. Malam harinya, pertempuran terasa di dalam rumah. Suara langkah sepatu bot di atap, teriakan perintah dalam bahasa asing, dan dentuman yang membuat dinding bergetar. Suryo melihat tentara Belanda berjalan melewati dinding ruang tengah. Tubuh mereka transparan. Luka tembak di dada mereka masih mengeluarkan darah hitam. Ia berteriak, melempar kursi ke arah bayangan itu. Bu Sari dan anak-anak berlindung di kamar, menangis bersama. Tragisnya, Rina mulai berhalusinasi, bilang ia melihat kakak laki-lakinya yang tak pernah ada, berpakaian seragam tentara kecil. Adi diam saja, tubuhnya menggigil. Suryo berusaha tenang, tapi hatinya hancur melihat keluarganya menderita. Ia berdoa, meminta roh-roh itu pergi, tapi suara perang hanya semakin keras, seperti ribuan tentara sedang bertempur di sekitar rumah. Hari berikutnya, Suryo memutuskan pergi ke monumen lagi. Kali ini bersama Bu Sari. Anak-anak ditinggal di rumah dengan pintu terkunci. Di monumen, mereka melihat prasasti lebih jelas. Ada nama-nama tentara yang gugur di pertempuran Ambarawa. Tiba-tiba suara tembakan dekat. Mereka berlari pulang. Di rumah, Adi dan Rina sedang menangis, bilang ada orang yang mengetuk jendela dari luar. Bu Sari memeluk mereka. Suryo memeriksa seluruh rumah tapi tak ada siapa-siapa. Kesedihan semakin dalam, seperti lubang yang tak bisa ditutup. Mereka tak lagi makan dengan lahap, makanan dibiarkan dingin. Malam itu, suara perang berubah menjadi ratapan, seperti tangisan ribuan jiwa yang tak bisa istirahat. Suryo mendengar nama-namanya dipanggil pelan. Suryo kembali ke medan. Ia menggigil, memeluk keluarganya erat. Kebahagiaan yang pernah mereka rasakan kini terasa seperti mimpi yang jauh. 2 minggu telah berlalu sejak suara pertama kali muncul. Rumah kayu tua itu kini seperti benteng yang rapuh, pintu dan jendela ditutup papan kayu tambahan. Suryo jarang tidur, matanya cekung, janggutnya tumbuh tak terawat. Bu Sari tak lagi memasak makanan enak, hanya bubur sederhana yang dimakan tanpa selera. Rina dan Adi menjadi pendiam. Mereka duduk berjam-jam di sudut kamar, memandang lantai kosong. Tragis, anak-anak yang dulu penuh tawa kini seperti boneka rusak. Suara perang tak lagi hanya dentuman, kini ada suara jerit kesakitan, raungan yang memilukan, dan perintah eksekusi yang dingin. Suryo mulai melihat tentara Jepang berdiri di halaman, tangan mereka memegang pedang katana yang berkarat. Ia berusaha mengusir mereka dengan garam dan doa, tapi bayangan itu hanya tersenyum tipis. Suatu sore, hujan deras kembali turun. Air mengguyur atap rumah, tapi suara perang tetap menggema di atas deru hujan. Bu Sari tiba-tiba pingsan di dapur, tubuhnya lemah karena tak makan benar. Suryo membopongnya ke kamar, Adi dan Rina mengikuti dengan langkah pelan. Mereka duduk di samping tempat tidur, memegang tangan ibu mereka. Kesedihan itu begitu berat, Suryo menangis untuk pertama kalinya di depan anak-anak. Ia menceritakan lagi kenangan bahagia dulu, tentang hari mereka pindah ke Ambarawa, tawa di pasar, dan rencana masa depan. Anak-anak mendengarkan, mata mereka basah. Untuk sesaat, kebahagiaan lama itu kembali menyentuh hati mereka, seperti pelukan hangat di tengah badai. Tapi suara ledakan dekat membuat semuanya hancur lagi. Rina berteriak, bilang ia melihat tentara membawa kepala orang.
Malam harinya puncak horor datang. Suara pertempuran seolah terjadi di dalam ruang tengah. Meja kayu bergeser sendiri, kursi terbalik, dan bayangan pasukan bertarung di dinding. Darah hitam mengalir di lantai meski tak ada luka. Suryo berdiri di tengah, berteriak memerintahkan roh-roh itu pergi. Busari berdoa dengan suara parau, anak-anak menutup telinga mereka. Tiba-tiba Rina berlari keluar rumah, berteriak memanggil ayah, seolah melihat Suryo di medan perang. Suryo mengejarnya ke halaman. Hujan deras membasahi tubuh mereka. Ia memeluk Rina erat, membawanya masuk. Tragis, gadis kecil itu kini demam tinggi, mengigau tentang perang yang tak pernah ia alami. Adi duduk diam, tubuhnya menggigil. Bilang ia mendengar suara kakaknya yang tak ada. Busari menangis tanpa suara. Hatinya hancur melihat anak-anaknya menderita. Keesokan paginya, Suryo memutuskan mereka harus pergi. Ia menyiapkan tas-tas, memasukkan pakaian dan sedikit makanan. Tapi saat mereka hendak keluar pintu, suara perang menghalangi, seperti tembok suara yang tak terlihat. Dentuman meriam begitu dekat, tanah di halaman bergetar. Mereka mundur kembali ke dalam. Busari jatuh berlutut, memohon pada suami untuk mencari bantuan. Suryo berjalan ke desa, tapi rumah-rumah kosong, hanya angin yang berhembus. Ia kembali dengan tangan hampa, wajahnya pucat. Kesedihan itu kini total. Keluarga kecil mereka terjebak di rumah yang dulu penuh kebahagiaan. Malam itu, suara ratapan semakin keras, seperti ribuan jiwa menangisi kematian mereka di Ambarawa dulu. Suryo mendengar cerita lama dari suara-suara itu, tentang pertempuran sengit, kematian anak muda, dan mimpi yang pupus. Hari demi hari berlalu dalam kabut ketakutan. Suryo mulai berbicara sendiri, menjawab suara perang seolah ia bagian dari itu. Busari berusaha menjaga anak-anak, tapi kekuatannya habis. Rina tak lagi bangun dari demam. Adi berhenti bicara sama sekali. Tragis kebahagiaan yang mereka bangun dengan susah payah kini menjadi puing-puing kesedihan. Suatu malam, Suryo melihat dirinya sendiri di cermin, berpakaian seragam tentara lusuh, luka di dada. Ia berteriak memecahkan cermin dengan tinju. Darah mengalir dari tangannya, tapi ia tak merasakan sakit. Busari memeluknya, menangis, bilang ia tak mau kehilangan suaminya. Untuk sesaat, mereka saling memeluk, mengingat hari-hari bahagia dulu, tawa anak-anak dan mimpi kecil mereka. Kebahagiaan itu singkat, seperti lilin yang hampir habis. 3 minggu telah lewat, rumah kayu tua itu kini penuh debu dan bau apak. Suryo tak lagi mengenali dirinya. Ia sering berdiri di teras, berteriak balik ke suara perang, seolah ia komandan pasukan. Busari duduk di lantai, memeluk Rina yang semakin lemah. Adi berbaring di samping, matanya terbuka tapi tak melihat apa-apa. Horor telah merenggut segalanya. Suara perang kini seperti orkestra maut, dentuman, jerit, dan raungan bercampur menjadi satu. Bayangan tentara memenuhi rumah, berjalan melewati dinding, duduk di meja makan, dan menatap keluarga itu dengan mata kosong. Suryo mencoba melawan, melempar apa saja yang bisa dipegang, tapi bayangan itu hanya tertawa pelan. Suatu hari, hujan berhenti, kabut tipis kembali. Suryo membawa keluarganya ke halaman, berharap sinar matahari bisa menyembuhkan. Tapi suara perang mengikuti, lebih dekat dari sebelumnya. Rina tiba-tiba bangun, berbisik, "Ayah, mereka datang untuk kita." Busari menangis memeluk anak perempuannya erat. Gadis kecil yang dulu suka es krim kini hanya tulang dan kulit. Adi masih diam, tapi tangannya memegang tangan ayahnya pelan. Suryo berlutut di tanah, memohon pada roh-roh itu untuk mengambilnya saja, bukan keluarganya. Suara perang menjawab dengan tawa dingin, "Kalian semua bagian dari kami sekarang." Malam puncak tragedi tiba. Suara pertempuran begitu keras, seolah rumah itu akan roboh. Dinding retak, atap berderit, dan bayangan pasukan bertarung di setiap sudut. Suryo berdiri di tengah ruangan, memegang parang, berteriak perintah seolah ia di medan perang. Busari berlari ke arahnya, memohon ia kembali, tapi Suryo sudah hilang. Matanya kosong, ia melihat dirinya sebagai tentara yang gugur di Ambarawa. Ia menyerang bayangan, tapi malah melukai dirinya sendiri. Darah mengalir, Busari berteriak histeris.
Rina dan Adi menangis lemah, memanggil ayah mereka. Tragis, ayah yang dulu penuh senyum kini menjadi bagian dari horor itu. Bu Sari memeluk anak-anak, berdoa terakhir kalinya. Air matanya bercampur darah suaminya di lantai. Saat fajar menyingsing, suara perang mereda pelan. Suryo tergeletak di lantai, napasnya lemah. Bu Sari duduk di sampingnya, memegang tangannya. Rina dan Adi tidur lelap di pelukannya. Tubuh mereka dingin. Kesedihan itu begitu dalam, seperti lautan yang tak bertepi. Suryo berbisik maaf, mengingat hari-hari bahagia mereka di Ambarawa, tawa di teras, dan mimpi kecil. Bu Sari tersenyum tipis, bilang ia tak menyesal ikut ke sini. Kebahagiaan terakhir itu datang seperti hembusan angin lembut, mengingatkan mereka pada cinta yang pernah menyatukan keluarga itu. Tapi horor tak memberi ampun. Suryo menghembuskan napas terakhir, matanya terbuka memandang bukit di kejauhan. Bu Sari menyusul tak lama kemudian, memeluk anak-anaknya erat. Rumah kayu tua itu akhirnya sunyi. Hanya suara perang yang samar masih bergema di kejauhan, mencari korban baru. Beberapa bulan kemudian, seorang petani menemukan rumah kayu tua itu kosong. Ia masuk, melihat meja makan masih teratur, piring-piring pecah di lantai, dan darah kering di dinding. Tak ada mayat, hanya bau apak dan kesunyian yang mencekam. Desa Ambarawa kembali ramai, orang-orang lupa atau tak mau mengingat keluarga Suryo. Tapi di malam-malam tertentu, suara perang masih terdengar dari bukit, dentuman meriam, teriakan perintah, dan ratapan jiwa-jiwa yang tak tenang. Monumen perjuangan berdiri tegak, menyimpan rahasia pertempuran lama yang tak pernah benar-benar berakhir. Seorang penduduk baru, seorang duda bernama Pak Joko, pindah ke rumah itu setahun kemudian. Ia tak percaya cerita hantu, menganggap itu angin dan imajinasi. Tapi malam pertama, ia mendengar suara tawa anak-anak di halaman, diikuti suara perang yang samar. Ia tersenyum mengira tetangga, tapi saat keluar tak ada siapa-siapa. Malam berikutnya, suara dentuman datang. Bayangan keluarga Suryo muncul di teras. Suryo memeluk Bu Sari dan anak-anak. Senyum mereka penuh kesedihan. Pak Joko lari ketakutan, tak pernah kembali. Rumah itu kembali kosong, menjadi legenda di Ambarawa. Tahun-tahun berlalu, suara perang di Ambarawa tetap ada, mengingatkan bahwa perang tak pernah benar-benar usai bagi jiwa-jiwa yang gugur. Banyak keluarga lain yang mendengar suara itu, kehilangan akal sehat mereka. Horor itu menyebar pelan, seperti kabut yang tak pernah hilang dari bukit-bukit. Kesedihan mendalam bagi mereka yang kehilangan, tapi di balik itu ada kilasan kebahagiaan lama, seperti kenangan keluarga Suryo yang dulu bahagia sebelum suara perang memanggil mereka ke dalam kegelapan abadi. Di suatu malam hujan, seorang anak kecil dari desa sebelah mendengar suara tawa Rina dan Adi bercampur dengan dentuman meriam. Ia berlari ke ibunya, bilang ada keluarga yang bermain di bukit. Ibu itu memeluk anaknya erat, berdoa agar suara perang tak pernah menyentuh keluarganya. Tapi di kejauhan, suara itu terus bergema, campuran mencekam antara horor, tragis, kesedihan, dan bayangan kebahagiaan yang hilang selamanya. Dan begitulah, suara perang di Ambarawa tak pernah berhenti. Ia mencari mereka yang bahagia, merenggutnya pelan, meninggalkan hanya kesunyian dan kenangan yang menyakitkan. Rumah kayu tua itu masih berdiri, menunggu keluarga berikutnya yang tak tahu apa yang menanti di balik bukit hijau yang damai itu.